welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Rizky. Ya, halo semuanya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya. Sehat. Nah, Kak Rizky ini sedang menyelesaikan atau sedang melanjutkan studi di jurusan apa Kak? Informatika. Informatika di UPN Veteran Jakarta. Jakarta. Nah, berarti kita hari ini mau ngebahas teknik informatika ya Kak ya? Iya benar. Sebelum kita bahas teknik informatika, mungkin Kak Rizky sapa dulu adik-adiknya dan teman-teman satu angkatannya, mungkin perkenalkan diri dulu. Baik. Halo teman-teman, adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah. Saya alumni dari SMA Negeri 14 Bekasi, angkatan ke-13. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Prodi S1 Informatika. S1 Informatika. Iya. Ada tekniknya nggak sih Kak? Dulu sih ada, cuman nggak kayak ganti nama doang. Ganti nama, tapi sebenarnya basically sama ya Kak? Sama. Oke, nah kita mau ngebahas tentang informatika nih. Salah satu prodi yang termasuknya banyak banget dipilih sama anak-anak kelas 12 kemarin Kak, pada saat pemetaan prodi SNMPTN. Nah, Kak Rizky ini waktu diterima di UPN Veteran Jakarta kan jalur SNMPTN ya Kak ya? Iya benar Bu. Masih inget gak sih nilainya berapa Kak rata-ratanya? Kalau rata-rata kemarin sih kalau nggak salah sekitar 87-an Bu. 87-an. Lebih Untuk 6 mata pelajaran ya Kak ya? Iya benar. Oke, 87-an lebih itu diterima di Informatika UPN Veteran Jakarta. Nah, sebelum ke SNMPTN kan ada jalur-jalur rapot nih Kak. Iya benar. Kak Rizky nyoba diterima atau ditolak atau bagaimana Kak? Diikutin nggak tuh? Sebenarnya sih sebelum SNMPTN saya juga mengikuti kayak semacam SPAN PTK. SPAN PTKIN, yang UIN, Iya, IAIN. Itu ngambil jurusan akuntansi di UIN Syarif Hidayatullah. UIN Jakarta. Tapi nggak lolos. Nggak lolos. Selain di SPAN, apalagi? SNMPN juga. SNMPN, Politeknik apa Kak? Politeknik Negeri Jakarta. PNJ, jurusannya masih ingat? Teknik Informatika. Teknik Informatika, oke. Terus apalagi Kak? Udah itu aja. Itu aja, berarti SPAN PTKIN, SNMPN, sama SNMPTN ya Iya, Kak ya? iya. Dan finally, alhamdulillah diterimanya di SNMPTN. Ya, alhamdulillah. Kenapa sih Kak alasannya ngambil jurusan informatika pada saat itu? Alasannya sih, saya kan emang dari dulu suka matematika gitu Bu. Oke. Terus saya dari kelas 11 tuh udah nyari-nyari kayak Jurusan apa aja cocok? yang cocok gitu sama yang penyuka matematika gitu. Setelah saya cari-cari di Google, kebetulan saya nggak suka kayak masuk ke jurusan eksak gitu yang boleh kayak biologi, fisika, kimia, matematika gitu, nggak suka saya. Nggak suka pelajaran IPA ya? Tapi saya lebih suka lebih ke implementasinya, praktikumnya gitu. Praktek. Nah, setelah saya cari ada jurusan namanya teknik informatika yang di situ membahas tentang kayak algoritma matematika, ada kayak aljabar, statistika gitu juga, pengolahan data. Nah, setelah saya kulik lebih dalam, terus juga nanya-nanya ke teman juga yang kakak kelas gitu. Kakak kelas yang teknik informatika juga, iya, kebetulan. Terus saya pelajari materinya apa aja, saya minta juga tuh sebelum masuk kuliah itu kelas 12 sudah mempelajari. Oh gitu. Iya. Dari kelas 12 Kak Rizky udah nyari sedikit materi-materi teknik informatika tuh. Oke. Sudah dasar-dasarnya Dasar-dasarnya. dulu gitu, basicnya. Oke. Terus juga pernah sih bantuin kayak project teman juga gitu pas kelas 12. Sering kursus. Project apa Kak? Kalau boleh tahu. Kemarin tuh teman saya project web gitu. Oh, bikin web gitu. Oke. Saya bantu ini juga bantu yang gitu. Oke. Terus udah gitu saya alhamdulillah kan sudah keterima gitu ya Bu. Oke. Terus saya kan di situ ada jeda libur. Di situ saya manfaatin buat ikut-ikut kursus sebanyak-banyak gitu. Kursus apa Kak yang diikuti? Kayak di web gitu, kayak Proget yang gratis aja gitu Bu. Coding, petani kode gitu. Supaya ilmunya itu nggak terlalu dasar banget. Iya, nggak terlalu ketinggalan ya Kak? Ketinggalan, iya benar. Nggak terlalu ketinggalan dengan yang teman-teman SMK. Itu pas SMA tuh Kak? Iya. Oke, sambil nunggu masuk gitu, sambil pendaftaran ulang ya Bu kalau. Oke, berarti setelah diterima ya Kak? Iya, benar. Oke. Nah, berarti sebenarnya basically itu Kak Rizky dari awal emang suka yang
programmer, Iya. terus coding yang kayak gitu-gitu emang suka ya. Suka. Intinya lebih suka pembelajaran yang langsung ke aplikasi. Iya benar. Atau langsung diaplikasikan Iya. secara praktek. Benar. Dibandingkan dengan mungkin kayak belajar teori Iya. biologi, fisika, kimia mungkin itu agak lebih mumet kalau iya, oke, nggak terlalu interesting ya ke Iya. situ ya. Oke, alasannya itu ya. Nah, kemudian Kak, setelah tadi kan udah sebelum nunggu jeda waktu ya, nunggu jeda waktu registrasi ulang sampai menjadi mahasiswa di UPN Veteran Jakarta Teknik Iya. Informatika, itu kan belajar kursus dan sebagainya. Setelah masuk udah real belajar di UPN jadi mahasiswa Teknik Informatika, apa sih sebenarnya yang dipelajari di Teknik Informatika itu? Apakah sama dengan yang basic-basic yang udah dipelajari sebelumnya? Sebenarnya sih sama, cuman kalau di kursus itu cuma kayak materi pembelajaran yang lebih simpel aja gitu, yang nggak terlalu kompleks. Kayak misalnya saya yang di kursus itu belajar tentang HTML gitu. Oke. Nah tapi di kuliah itu nanti diajarinnya tentang HTML dan dalam-dalamannya juga dikulik lagi lebih dalam gitu. Lebih spesifik Iya, ya lebih Kak ya? spesifik. Oke, terus apa lagi Kak? Kalau semester 1 itu saya belajarnya algoritma dan pemrograman. Itu sebagai landasan awal memulai belajar di informatika, Bu. Oke. Soalnya kalau informatika itu sistem belajarnya bertahap. Jadi semester 1 sampai semester 7 itu berkelanjutan. Oh gitu. Jadi, berarti misal ada 1, 2, 3 gitu? Iya, jadi nggak langsung jelek gitu, langsung ke atas gitu, ada dasarnya. Dari yang mudah dulu sampai Iya. ke yang sulit tingkatannya Iya, gitu ya Kak ya? Iya. Oke, nah kemudian Kak, nih banyak yang mempertanyakan atau banyak yang bertanya sebenarnya apa sih Kak perbedaannya setelah Kak Rizky kan udah jadi mahasiswa Teknik Informatika, perbedaannya Teknik Informatika dengan sistem informasi, dengan ilmu komputer dan manajemen komputer kayak gitu. Kalau bedanya apa masing-masing jurusan itu? Kalau setahu saya bedanya dengan yang lain tuh informatika itu lebih ke perancangan dan pengembangan suatu sistem gitu. Oke, perancangan dan pengembangan perangkat lunaknya. Nah, kalau di SI dan lain-lain? Kalau di SI itu lebih ke masuknya bisnis dan manajemen komputer. Bisnis dan manajemen. Selain belajar pemrograman juga, tapi belajar juga tentang bisnis dan manajemennya juga di suatu perusahaan gitu. Oke. Terus kalau ilmu komputer atau teknik komputer Kak? Bedanya ilmu komputer dan teknik informatika itu, kalau ilmu komputer lebih banyak kebanyakan teorinya, lebih mendalami teorinya gitu, dibandingkan praktek. Kalau informatika lebih banyak ke prakteknya, implementasinya. Oke. Gitu. Terus kalau tadi ilmu komputer kan ada teknik komputer juga. Ya, itu kalau teknik komputer itu lebih ke perangkat kerasnya, kayak membuat suatu perangkat keras untuk membantu berjalannya sebuah sistem. Iya, betul. Oke, berarti tapi sebenarnya mereka semua itu berkorelasi ya jurusan itu ya? Pasti berkorelasi, iya. Pas di lapangannya pelaksananya pasti berkorelasi ya Kak ya. Nggak bisa teknik informatika tuh berjalan sendiri tanpa adanya SI atau ilmu komputer atau tekom ya gitu. Oke. Nah kemudian apa sih Kak yang Kak Rizky rasakan nih suka dukanya selama 2 tahun ini kuliah di jurusan teknik informatika? Sukanya sih ya saya bisa lebih mendalami lagi prodi yang saya dulu sukain. Iya benar. Paling sukanya itu aja sih, sama nilai juga ini. Alhamdulillah sih. Bagus. IPK-nya berapa Kak, bocoran dong? 3,9an. 3,9. Wow, ini mudah-mudahan bisa jadi track record alumni buat adik-adiknya mau masuk UPN, alumninya prestasinya bagus gitu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai lulus ya Kak ya. Amin. Oke. Terus dukanya Kak? Dukanya kan sekarang masih pandemi gitu Bu, dukanya paling ya kalau praktikum aja sih Bu, kadang kesulitan ya? Iya. Kadang kalau jaringan lagi jelek, kalau praktikum di teknik informatika tuh biasanya dosennya itu kan mengajarkan share screen gitu Bu, share screen layarnya gitu, cara-cara pemrogramannya itu secara bertahap. Nah jadi kalau jaringan kita jelek di di langkah satu ke langkah berikutnya tuh udah susah ngikutinnya. Iya, soalnya bertahap.
Karena selama 2 tahun ini Kak Rizky masih online full ya? Masih online full. Belum ke kampus? Pernah waktu itu semester 3 hybrid cuma satu bulan. Enggak, satu pertemuan doang. Oh, satu pertemuan. Iya. Nah terus udah gitu meningkat lagi COVID, ya jadinya di PJJ-in lagi. Oke, jadi sampai saat ini praktek dan sebagainya itu pembelajaran masih melalui online ya, kelas online. Iya. Oke, itu mungkin dukanya semua mahasiswa yang masih Iya, merasakan kuliah online ya. Iya. Kak, ya ampun, mudah-mudahan segera menjadi mahasiswa yang sesungguhnya ya Kak, masuk ke kampus beneran, terus bisa praktek langsung ya Kak ya. Iya benar, soalnya kalau praktek emang harus langsung offline sih, iya. Kalau praktek online kayak agak susah, agak sulit. kurang, Betul. Terus bagaimana menyiasati kesulitan itu Kak, praktek online? Paling kalau misalnya tadi yang udah ketinggalan gitu, saya biasanya sering meminta rekaman langsung pada dosennya, ya. Terus juga kadang suka minta ajarin ke teman gitu, misalnya kayak ada yang belum ngerti gitu. Jadi saling bantu aja sih, saling support. Oke. Jadi itu buat mengurangi kendala yang dihadapi selama ini. Soalnya emang kalau udah nggak ngerti misalnya di materi satu, ngikutin ke keduanya susah. Iya, ke berikutnya tuh susah. Oke. Soal itu. Jadi harus menguasai dulu di tahap 1 ibaratnya. Iya, kalau di tahap 1 kita nggak ngerti, kita diem aja, nggak nanya ke dosen, nggak nanya ke teman, ya udah buat tahap selanjutnya, langkah selanjutnya susah ya Kak. Iya benar, susah. Stuck di situ aja. Iya benar. Karena kan emang skill juga ya Kak ya. Oke. Nah terus Kak, prospek kerjanya Kak? Prospek kerja teknik informatika tuh apa sih? Prospek kerja informatika itu sebenarnya luas, Bu. Banyak perusahaan-perusahaan yang kayak minta tenaga software developer gitu, tentang membuat web developer, mobile developer, terus data scientist, software engineering gitu deh Bu. IT security, cyber security gitu. Ada nggak yang di jalur lain tuh prospek kerjanya? Kakak kelas atau yang Kak Rizky kenal gitu? Kalau di teknik informatika tuh biasanya kan berkaitan dengan yang pemrograman gitu, coding gitu ya. Sebenarnya ada sih prospek di teknik informatika itu yang nggak harus jago atau bisa banget buat ngoding. Contohnya kayak desain sama UI UX desain gitu, buat kayak suatu desain aja gitu, nggak harus jago atau bisa coding. Ya. Oke, itu juga bisa ya jadi prospek kerjanya. Iya, terus mungkin gini Kak, ada pertanyaan menarik pada saat Ibu konseling sama salah satu anak kelas 12 yang sekarang kayak gini. Bu, kalau seandainya saya ngambil jurusan teknik informatika atau yang berkaitan dengan sistem informasi atau teknik komputer, ilmu komputer gitu, apakah saya harus prepare memiliki kayak misalnya perangkat laptop atau perangkat PC yang mumpuni atau yang mahal gitu? Karena kan ibaratnya, mohon maaf, misalnya kan nggak semua anak mungkin misalnya punya perangkat atau PC yang mumpuni atau mendukung untuk kayak belajar pemrograman atau belajar coding, kan nggak semua anak PC-nya mendukung. Itu gimana Kak? Kalau biasanya kalau offline itu disediain di lab simulasi. Cuman sekarang sekarang kendalanya masih online. Jadi kita emang harus menunjukkan mempunyai device atau perangkat yang mumpuni. Soalnya itu aplikasi-aplikasi yang di-download untuk pemrograman di teknik informatika itu cukup berat, Bu. Iya, betul. Minimalnya itu sih RAM-nya udah laptop atau komputer udah 8. Itu udah minimal. Iya, udah aman sih. Mau yang harganya berapa pokoknya minimal segitulah ya. Iya, sama prosesornya paling. Itu mungkin yang lebih diperhatikan. Iya, benar. Gitu, tapi sebenarnya nanti kalaupun udah offline mungkin akan lebih enak ya, bisa bisa menikmati fasilitas kampus. Iya, benar, Bu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kita harus punya PC yang atau device yang mumpuni gitu kan, dan yang harganya mahal, nggak harus mahal. Yang penting spesifikasinya memenuhi syarat ya. Seperti itu ya Nak ya jawabannya. Nah kemudian Kak, kalau menurut Kak Rizky nih, kalau adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan teknik informatika,
apa sih yang perlu dipersiapkan dari sekarang nih? Kalau buat dipersiapkan itu sebenarnya ya niat yang utama. Soalnya kalau nggak niat ya susah sih ngadepinnya. Soalnya emang di teknik informatika itu agak susah gitu Bu. Susahnya gimana Kak? Susahnya materi-materinya itu ya kalau kitanya nggak memperdalam lagi, kayak misalnya dosen ngajar. Iya. Kan itu dosen ngajar paling cuman 2 jam 1 jam gitu Bu. Itu juga kita tak malu gitu kalau untuk bertanya secara online ya, kebanyakan begitu. Iya. Tapi lebih baiknya lagi itu lebih dimatengin lagi, kayak misalnya kita udah kelar pertemuan, kita belajar lebih dalam lagi materi yang sudah dipelajari gitu, kita kulik lagi. Kita dioprek-oprek lagi ya Kak ya. Lagi ya di mana sih yang tadi belum ngerti, coba apa misalnya kalau belum ngerti bisa tanya gitu ke cutting atau apa gitu. Itu sih. Terus yang buat dipersiapkan ya paling belajar basicnya aja yang penting, kayak pemrograman di kursus-kursus online banyak sih sekarang ya. Coba mungkin sambil mengisi waktu luang gitu ya Kak ya. Kan luang. Sekolahnya juga online gitu kan, mungkin bisa belajar pemrograman, kursus cari yang gratisan. Benar. Itu nyari yang gratisan gimana Kak caranya? Banyak sih Bu, kayak di Instagram gitu biasanya, atau di web juga banyak. Yang tawarannya memang gratis gitu ya. Kalau saya biasa pakai Proget. Iya, sama di coding. Itu juga. Dua itu. Jadi mungkin bisa dapat ilmu kursus gratis ya Kak ya. Dapat ilmunya dan tapi tanpa sertifikat. Dapat sertifikat. Kalau sudah menyelesaikan studinya sama projectnya. Ngomong-ngomongin tentang sertifikat, Kak Ibu jadi flashback pada saat Kak Rizky SNMPTN, daftar SNMPTN, Kak Rizky nyantumin sertifikat nggak? Nyantumin Bu. Sertifikat apa? Kemarin nyantumin cuma sertifikat peserta Olimpiade Sains. Olimpiade Sains. Iya. Yang diselenggarakan oleh Olimpiade apa? Olimpiadenya Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Satu aja Kak. Satu aja itu. Satu doang ya. Melampirkan itu di SNMPTN dan alhamdulillah diterima ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, di universitas mana aja sih Kak teknik informatika? Sebenarnya hampir di setiap universitas tuh ada. Iya, banyak sih ya. Kalau yang PTN-nya Kak? PTN-nya UI, UPN. Terus kalau yang di Jakarta mana lagi tuh Kak? Yang di Jakarta UIN ada ya, UIN ya? Ada. UIN, terus apa lagi ya? UNJ ada nggak sih? UNJ ada, cuman pendidikan teknik ya? Lebih ke pendidikannya. Pendidikannya. Terus kalau di daerah-daerah luar juga banyak ya Kak ya? Pastinya. Kayaknya kalau untuk teknik informatika setiap universitas pasti ada. Iya, pasti ada. Ya, gitu. Kecuali mungkin kayak SI atau Ilkom ya, itu enggak semua. Itu enggak semua. Gitu. Jadi kalau ngomongin prospek kerjanya dan prodinya itu banyak banget kalian bisa cari. Nah, kalau dari Kak Rizky sendiri, apa sih harapannya setelah lulus nanti jadi sarjana teknik informatika, pengen jadi apa sih Kak? Kalau sekarang tuh kan saya sudah mulai masuk peminatan ya Bu. Ada peminatannya Kak? Ada peminatannya. Apa aja Kak? Ada 3 kalau di kampus saya tuh, software developer, data science, sama IT security. Bedanya apa Kak? Kalau software developer itu mempelajari lebih dalam tentang pembangunan dan perancangan suatu perangkat lunak gitu, seperti web, membuat game juga bisa. Terus membuat aplikasi seperti di Android gitu. Kalau di data science itu lebih belajar tentang bagaimana cara mengolah data, menganalisis data gitu, data suatu perusahaan gitu Bu. Kan pasti banyak kalau perusahaan gitu data-datanya. Pasti ada data-datanya. Terus kalau IT security itu lebih banyak mempelajari tentang keamanan suatu data dan jaringan. Biar nggak dihack gitu ya? Iya, seperti itu, kurang lebih. Terus Kak Rizky itu mulai peminatan di semester 4 ya. Apa yang Kak Rizky ambil tuh? Data science. Soalnya saya lebih suka ke dalam matematikanya Bu. Matematika. Soalnya itu lebih banyak matematikanya gitu. Hitung-hitungannya, data-data perusahaan, data-data besar kan memang hitung-hitungan ya Kak ya? Benar. Gitu. Terus nanti setelah lulus nih, harapannya pengen jadi apa? Harapannya saya mau menjadi data scientist loh.
Oke, di suatu perusahaan besar. Iya benar. Bonafit ya kak ya. Iya. Mudah-mudahan ya kak ya. Amin. Ada lagi nggak? Sebenarnya kalau di IT itu nggak harus terpaku sih ke dalam peminatannya, bisa juga ke software gitu juga bisa. Bisa ke yang luar ya. Prospeknya. Soalnya kan kita dari semester 1 sampai semester nanti lulus itu belajar semuanya gitu. Iya, basically semua dipelajari. Iya, pemrograman diajarin, keamanan cyber juga diajarin gitu, data diajarin. Cuman lebih mendalami lagi itu saya lebih data scientist itu. Iya. Itu menarik banget ya kak ya. Sekarang kan di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, kayaknya lulusan sarjana IT itu dibutuhkan banget gitu. Apa sih yang Kak Rizky rasakan nih sebagai mahasiswa IT gitu kan, kayaknya apa menariknya atau apa manfaatnya gitu yang dirasakan secara manfaat mungkin banyak ya, tapi yang dirasakan langsung kayak udah jadi mahasiswa IT, kayak banyak orang yang nanya apa-apa ke saya Bu atau gimana. Mungkin gimana Kak pengalamannya? Paling kayak gitu, setelah lulus kita ilmu yang sudah dipelajari itu bisa untuk memudahkan suatu pekerjaan dari manusia di suatu perusahaan gitu. Menyederhanakan. Jadi yang sulit apa aksesnya sulit itu jadi lebih mudah. Apalagi sekarang kayak online gitu Ibu. Misalnya sebagai contoh kayak rumah sakit itu misalnya dulu kan kita harus ngadain janji dulu dengan dokter gitu ya Bu. Sekarang udah sebelum misalnya konsultasi udah booking lewat aplikasi betul. Lewat webnya gitu. Jadi nggak susah-susah payah gitu untuk datang. Memudahkan kehidupan sehari-hari juga ya Kak ya. Benar. Manfaatnya menarik banget memang teknik informatika ya Kak ya. Nggak ada matinya dia tuh. Iya, karena perkembangan zaman juga semakin meningkat pesat gitu. Dan harusnya kita sebagai manusia yang harus mengupgrade skill ya Kak ya. Iya benar. Gitu karena di IT sendiri kan tadi tahapannya kalau kita satu nggak paham aja Bu, kita susah buat ke berikutnya gitu. Wow, menarik banget nih tentang teknik informatika. Nah mungkin Kak terakhir nih, ada nggak tips atau pesan tips dan pesan buat adik-adiknya mungkin yang lagi pusing-pusingnya, lagi galau-galaunya milih jurusan gitu kan. Dulu Kak Rizky juga mungkin pernah galau gitu kan, gimana sampai akhirnya meyakinkan diri, finally saya ngambil jurusan teknik informatika gitu kan. Ada nggak tips dan pesannya buat adiknya? Pesannya sih ya matengin aja matengin aja jurusan yang ingin diambil gitu. Soalnya kalau terpaksa atau terpaksa ngikutin dari saran orang tua gitu, tapi kitanya nggak suka, contohnya kayak di teknik informatika ini akan sulit. Gitu. Kalau nggak dari diri kita sendiri gitu. Jadi benar-benar pas milih jurusan itu harus benar-benar dari hati dan minat kita sendiri ya. Kalaupun misalnya dipaksa tapi kita harus mencoba mendalami. Jangan sampai dipaksa terus benar-benar lost gitu. Nanti susah ngejalannya. Apalagi di teknik informatika ini bakal susah banget. Susah banget, betul. Nggak kebayang sih Kak, makin tinggi semesternya kan makin berat, sulit, makin berat dan makin sulit apa yang dipelajari. Betul. Jadi kalau benar-benar nggak dari hati susah nanti ngejalaninnya. Gitu ya mungkin buat anak-anak yang pengen ngambil jurusan teknik informatika kayak Kak Rizky. Nah mungkin kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya tentang teknik informatika dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa langsung follow di Instagram Kak Rizky ya. Ada Instagramnya Kak? Ada Instagram. Di apa Kak Instagramnya? Ibu tulis di sini. @Rizky Firman. Nanti kalian bisa follow, ini Ibu tulis di sini. Kalian langsung follow aja. Terus kalau mau tanya-tanya langsung by DM. Kak mau tanya teknik informatika gimana belajarnya, atau mau belajar Kak langsung, nggak usah belajar yang pelatihan online, nggak usah, sama Kak Rizky aja belajarnya. Boleh mungkin gitu ya Kak ya, diajarin mungkin gitu kan, spill sedikit gitu. Silakan nanti kalian bisa follow langsung aja gitu ya. Nah mungkin sharing kali ini Kak Rizky kita sudahi dulu kali ya. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di tengah liburan kita hari ini. Oke, nah mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Sekian, jangan lupa like Kak, like,
comment, and subscribe. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.